Muhammad, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudaraku beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan pada sore hari ini menjelang Asyar, saya menyapa dan izin kembali berbagi di kali ini pada kesempatan di sore hari ini menjelang sholat Asar, di kitab Sahih Al-Bukhari di halaman 767 di Kitabun Nikah, dan di hadisnya di nomor hadis 1101 ya. 5101. Maaf nih, 5 ya terlihat tadi. Di kitab Sahih Al-Bukhari di nomor hadis 5101. Nanti Imam Muslim juga meriwayatkan di hadis wa akhrajahu Muslim di nomor hadis 1449. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan di hadis ini, nomor hadisnya 5101, yaitu tentang percakapan Rasulullah SAW dengan istrinya, yaitu Ummu Habibah. Di sini disebutkan Ummu Habibah, yaitu binti Abi Sufyan. Ini salah satu anak dari Abu Sufyan. Nah, Ummu Habibah ini terlibat percakapan dengan Rasulullah SAW dan menawarkan saudaranya untuk yang satu ayah untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW itu menjawab atau bertanya kepada Ummu Habibah tadi, apakah hal itu engkau sukai? Maksudnya, apakah engkau suka dengan hal demikian kalau misalnya Rasulullah menikahi saudara yang satu bapak tadi? Maka dijawabnya iya, kata Ummu Habibah tadi gitu ya, na'am gitu, seperti itu. Lalu Rasulullah berkata, dan sungguhnya la yahilluli, jadi sungguhnya dia itu, maksudnya saudara dari Ummu Habibah tadi, tidak halal bagi Rasulullah SAW. Maka Ummu Habibah kembali bertanya kepada Rasulullah SAW gitu, bahwasanya sudah terdengar kabar bahwasanya Rasulullah mau menikahi binti Salamah, atau salah satu anak daripada Abu Salamah gitu. Dari binti Abu Salamah, salah satu anak daripada sahabat Nabi, yaitu yang istri daripada Abu Salamah tersebut setelah Abu Salamah meninggal tuh dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, iya gitu, dijawab iya, memang benar. Tapi kata Rasulullah SAW dalam hadis ini disebutkan, kalaupun dia bukan anak tiri yang dalam pemeliharaanku, sungguhnya anak dari Abu Salamah itu tidak halal kepadaku. Nah, ini sebabnya apa gitu, ya kan? Nah, sebabnya apa? Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis ini disebutkan, sesungguhnya dia saudara sepesusuan. Karena Abu Salamah, bapaknya dari anak yang dimaksudkan untuk didesaskan mau dinikahi Rasulullah tersebut adalah anak Abu Salamah, dan Abu Salamah dengan Rasulullah SAW itu sama-sama saudara sepesusuan. Nah, siapa yang menyusui Rasulullah SAW dan sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, Abu Salamah tadi, yaitu disebut dengan Suwaibah, seperti itu. Suwaibah ini siapa? Suwaibah ini adalah budak yang dimiliki oleh Abu Lahab, salah satu paman Rasulullah SAW. Nah, ini sebabnya ya, makanya kalau hadis itu kita harus tahu asbabul wurudnya, kenapa hadisnya sampai keluar gitu. Nah, kenapa Abu Lahab sampai memperdayakan budak tersebut yang bernama Suwaibah? Di akhir hadis ini disebutkan juga nama daripada budak tersebut, budak perempuan yang menyusui Rasulullah SAW, seperti itu. Maka di akhir hadis ini yang kita akan coba fokuskan, falamma mata Abu Lahab bin, itu setelah Abu Lahab itu meninggal dunia, maka ariyahu ba'du ahlihi bisyarri hibatin. Jadi setelah meninggal itu Abu Lahab itu salah satu orang keluarganya atau kerabatnya tuh didatangi atau ditemui dalam mimpi. Ya, Abu Lahab itu setelah meninggal dunia mendatangi keluarganya dalam mimpi. Qala lahu, maka dikatakan oleh kerabatnya dalam mimpi tersebut, madza laqita, apa yang kamu dapatkan setelah ini, maksudnya setelah meninggal. Maka Abu Lahab menjawab, qala Abu Lahabin, bahwasanya Abu Lahab menjawab, lam alqa ba'dakum, sungguhnya setelah kalian aku tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Ya, ghairu anni sukitu fi hazihi bi'ata qati Suwaibata. Itu deh, setelah kalian, atau aku setelah meninggal dunia itu, aku tidak mendapatkan apa-apa kecuali gitu. Ya, ghairu, kecuali aku diberi minuman lantaran aku membebaskan Suwaibah atau budak Suwaibah yang milik Abu Lahab sebelum dimerdekakan tersebut. Sebab Abu Lahab memperdayakan budak ini apa? Ini harus kita tahu gitu. Kalau kita membaca kitab Asbabul Wurud, salah satunya ditulis oleh imam yang cukup terkenal, ya kan, dan sangat terkenal ya kalau di Nusantara, itu Imam Jalaluddin Asyuyuti yang juga menulis Tafsir Jalalain. Dia di dalam Asbabul Wurudnya akan disebutkan, dan kita akan mengetahui kenapa hadis ini sampai keluar, dan kenapa juga Abu Lahab sampai memperdayakan budak yang bernama Suwaibah tadi.
Yaitu tidak lain dan tidak bukan karena Abu Lahab itu merasa bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Ya, gembira di satu hari tersebut saking gembiranya karena ponakan yang lahir itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Kalau dulu melahirkan anak perempuan itu aib gitu. Jadi ketika laki-laki bentuknya bagus, ganteng, maka Abu Lahab saking gembiranya dimergakan budak tersebut. Jadi Abu Lahab pun merayakan hari lahirnya Rasulullah SAW keponakannya tersebut. Nah, Abu Lahab ini kan kita tahu, ya, belum bersyahadat, belum muslim gitu. Karena gembiranya terhadap kelahiran Rasulullah sehingga memberikan budak yang akhirnya menyusui Rasulullah SAW ini, maka Abu Lahab itu diringankan, ya, siksanya di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya bisa bebas dari neraka itu adalah hak syafaat Rasulullah SAW. Ya, itu bukan ranah kita untuk mengetahui tersebut, itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Abu Lahab yang belum bersyahadat saja, yang belum muslim saja, gembira dan kelahiran Nabi. Nah, kalau kita yang sudah bersyahadat, yang sudah mengaku sebagai umat Rasulullah, penjaga sunnah, apalagi mengaku sebagai ahlu sunnah, masa kita benci dengan hari kelahiran Rasulullah ketika diperingati? Apalagi ini bulan Rabiul Awal kan? Nanti banyak nih. Saya sudah melacak tadi kenapa di Google itu kok banyak yang mempermasalahkan hadis ini gitu. Ya, dan menyatakan hadisnya mursal, hadisnya dhaif. Ini hadisnya sahih. Sahih Bukhari berarti sahih Muslim juga berarti muttafaqun alaih. Hadisnya sahih disepakati oleh dua imam kitab sahih yang paling agung setelah Al-Qur'an itu. Kalau ditanya kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an apa? Sahih Al-Bukhari dan nomor 2 Sahih Muslim. Dua imam sudah bersepakat. Dan ini menurut pendapat mayoritas ulama, kalau ijma itu berarti ulama semuanya bersepakat. Nah, kalau jumhur ulama berarti hampir ya semua ulama ya, mayoritas ulama bersepakat hadisnya sahih. Maka bergembira dengan lahirnya Nabi, kesimpulan terakhir, bergembira dengan kelahiran Nabi, kemudian menampakkannya dengan perayaan Maulid Nabi, ya, selagi dalamnya tidak ada kemaksiatan, maka sangat-sangat dianjurkan, diperbolehkan, dan banyak ulama menulis kitab tentang itu gitu. Jadi jangan yang mau bid'ah segala macam. Jangan ngomong ini hadisnya hadis dhaif, hadis lemah. Akal Anda yang lemah gitu. Maka belajar lagi asbabul wurud itu sebab kenapa hadis itu bisa turun kayak gitu. Maka intinya kalau misalnya baru belajar, lagi baca terjemahan, baca dari Google, jangan sampai merasa bisa menyalahkan amalia sama muslim. Dan mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang masih belum paham kita doakan mudah-mudahan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang terbaik, ya kan? Mudah-mudahan juga diampuni kesalahannya jika ada selama ini mencaci hanya karena perkara-perkara yang ini kan sebenarnya sepele gitu. Tapi ya jangan sampai kita menuduh saudara kita sesat atau bid'ah karena melakukan perkara yang muhdas, perkara yang baru gitu. Jadi ini pun Abu Lahab yang kafir, ya, maaf gitu. Saya ralat perkataannya. Abu Lahab yang belum menjadi seorang muslim pun diringankan siksaannya di neraka lantaran dia bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita yang muslim istiqomah dalam keimanan hingga meninggal dunia dan kita bergembira sepanjang hari mengingat dan menjaga tauhid yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Akan lebih besar lagi fadilah yang kita dapatkan seperti itu, dan syafaat Rasulullah akan kita dapatkan ya sebagai hak kita karena kita sudah menjaga ajaran-ajarannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan jangan sampai menyalahkan amalia orang lain sebelum kita memahami dasarnya. Ingat, hadisnya bukan hadis mursal, bukan hadis dhaif, tapi hadisnya sangat-sangat sahih. Muttafaqun alaih berarti disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya juga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.